Ini beberapa kali, ini saya gedein dulu agak. Eh, saya ini beberapa kali saya dapat pertanyaan lewat Twitter, lewat YouTube segala macam tentang urusan 5G, 4G maupun tentang TV digital yang kayaknya nggak selesai-selesai. Kalau dibaca kira-kira gini, ini salah satunya dari Batman Kui. Kenapa ya Indonesia kebelet masang 5G, padahal 4G di Indonesia speednya masih lemot? Itu, ini contoh pertanyaan. Ini saya coba cari di YouTube juga banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ono, saya selalu mohon dijelaskan tentang hubungan TV digital, 5G dan kebijakan pemerintah, katanya ke depan TV analog akan dimatikan. Terima kasih. Cara ngecek TV digital tempat tertentu gimana ya Pak? Wahana akan maksudnya TV analog tahun depan. Tahun depan ini sekarang udah tahun depan. Ini pertanyaan ditanya seminggu yang lalu. Jadi masih tahun 2020 kalau seminggu yang lalu. Sekarang sudah 2021, udah tahun depan nih. Gitu ya. Kalau ada sinyal analog pastikan ada sinyal digital gitu. Terus macam-macam lah, coba ini prosesnya digital TV dulu gimana. Oke, cara kerja TV udah, ini TV analog, digital, TV kabel, terus banyak lah. Oke, tapi poinnya kira-kira sederhananya kira-kira gini. TV analog itu ngambil lebar bandwidth yang lumayan besar. Jadi coba kita lihat ya. Si band bisa kasih gambar nggak ya? Ada gambarnya nggak ya? Nih kayaknya gambarnya. Oke. Ini TV analog. Ini bisa diambil sama 4 kanal TV digital. Jadi TV analog itu boros sih sebenarnya, boros pemakaian frekuensinya. Dengan kualitas yang lebih bagus, satu TV analog bisa ada 4 kanal TV digital. Kira-kira gitu. Sederhananya kira gitu. Akibatnya kalau semua TV analog yang ada sekarang pindah ke TV digital, maka frekuensi kita bisa punya banyak TV. Kalau itu TV ya. Nih. Oke, ini mau urusan apa? Interferensi. Bentar. Tapi yang ini yang paling bagus yang ini tadi ya. Yang tadi lumayan bagus nih cara neranginnya dari gambar. Sorry, saya biasanya kalau nyari penjelasan lewat gambar paling gampang. Itu satu hal. Jadi satu hal, kita kalau pakai TV analog, kita akan boros, kualitasnya juga nggak bagus-bagus banget. Kalau kita pakai TV digital, lebih bagus kualitas TV-nya. Oke, itu satu. Terus kalau kita pakai TV digital, kalau semua analog pindah ke digital, konsekuensinya adalah banyak channel yang kosong akhirnya. Banyak frekuensi yang kosong bisa kita pakai buat internet. Kira-kira gitu. Beres ya? Jadi kenapa kita pindah ke analog? Kira-kira seperti itu. Kenapa kita pakai digital? Karena digital lebih efisien, kualitas lebih bagus. Yang jadi masalah paling besar adalah, jadi frekuensi yang kosong nanti bisa dipakai 5G sih. Serunya kan gitu ya. Jadi TV analog dijadiin digital, channel yang kosongnya bisa jadi 5G. Kira-kira gitu. Nah terus yang seru lagi adalah, ini urusan TV dulu ya, urusan TV dulu. Yang seru lagi adalah kalau semua TV-TV yang ada sekarang suruh pindah ke digital, siapa yang mau bayarin pemancarnya, peralatan pemancar segala macam. Karena selama ini TV itu udah instalasi peralatan pemancar yang lumayan gede. Dan instalasinya nggak murah loh itu. Itu instalasinya sampai triliun rupiah itu. Pemancarnya harganya mahal-mahal soalnya, miliar-miliar pemancarnya, dan mereka tidak instalasi 1-2 pemancar, kan hampir di tiap ibu kota kabupaten segala macam dia nginstal. Akibatnya dia masing-masing TV itu sudah invest jumlahnya triliun rupiah. Nah kalau harus pindah ke digital, investasi yang selama ini siapa yang membayarin? Siapa yang membayarin TV digital tadi? Jadi itu
ada konflik di situ, ada pertempuran di situ nih. Kalau pemerintah yang nyuruh, konsekuensinya perintah harus bayarin dong penggantian investasi tadi. Jadi ada masalah di situ nih sebetulnya. Dari analog ke digital adalah masalah di situ. Yang bayarin siapa? Apalagi TV itu tahu kalau frekuensinya nanti kosong, mau dipakai buat internet. Nah, si internet ini harus bayarin dong buat pemindahan. Kayak biaya pengusiran lah. Kalau kita punya rumah, rumahnya mau digusur, yang bayarin rumah siapa? Enak aja lu gusur-gusur rumah gue, yang bayar siapa? Nah, itu ada masalah di situ sih sebenarnya. Makanya alot banget buat dari analog pindah ke digital. Soalnya ini insting, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu benar atau kagak. Ini insting ono aja. Si TV analog sudah invest, pemerintah nggak kemungkinan hanya mau bayarin TVRI. TV swastanya gak mau bayarin ya, seru dah urusannya, berantem nih dua dah gitu, beres ya. Terus sekarang urusan 4G 5G. Jadi ini ada dua topik yang gede nih, 4G 5G. Ini poinnya bagus banget nih yang tadi di Twitter. Nih Twitter. Kenapa ya Indonesia kebelet pasang 5G? Padahal 4G aja speednya masih lemot. Setuju banget. Saya kalau suruh milih, saya nggak akan pindah ke 5G. Sumpah. Saya nggak akan pindah ke 5G. Buat saya, mendingan kita, bangsa Indonesia, bikin sendiri 4G yang kenceng. Dah. Tapi bikin sendiri ya. Jangan pakai peralatan punya vendor luar. Pakai buatan sendiri. Nih jujur, terus terang aja ya. Kalau kita beli 4G, 5G, ya oke, bangsa Indonesia akan punya 4G atau 5G yang kenceng. Cuman yang untung siapa? Yang untung adalah vendor yang bikin. Dia akan bilang ke negara-negara lain, peralatan saya dipakai sama Indonesia loh, hasilnya bagus loh, lu beli dari gua dong. Gitu kejadiannya. Kalau Anda semua ikhlas ya udah. Cuman kalau saya pribadi nggak ikhlas. Kalau saya cenderung, kalau mau kita bikin 4G sendiri atau kita bikin 5G sendiri dengan kecepatan yang kenceng. Gitu. Sampai di mana kita bisa bikinnya? Gampang banget, orang ada di GitHub semua juga. Ala ilaha illallah. 4G dan 5G itu semuanya pakai SDR, software defined radio, jadi makanya software. Jadi misalnya LTE ini 4G ya. Open LTE misalnya. Udah ada softwarenya, men. Nih, ada Open LTE. Yang banyak dipakai yang ini sih, SRS LTE, software defined radio system. SRS LTE. Itu banyak yang pakai yang ini. Salah satu lagi Open LTE yang banyak ininya. Oke. Salah satu yang 5G, ini 5G ya, Yates BTS, ini open source juga, pakai Blade RF dia. Ini bisa buat 4G. Nih, kemarin Curtis bilang apa gitu, ada lagi yang lain, kayaknya SRS yang dia sebut. Ini ada ininya nggak ya produknya? Nah, ini produknya banyak macam-macam. 20 watt base station, GSM, LTE, eNote B segala macam. Bisa LTE Lab segala macam. Jadi ini peralatan-peralatan ini sudah mulai banyak di luaran dan source code-nya kebuka. Konsekuensinya bangsa ini bisa bikin sendiri sih. Kalau saya suruh milih, saya akan milih bikin 4G sendiri dengan kecepatan tinggi. Kalaupun mau pindah ke 5G, kita akan bikin 5G sendiri. Saya akan berusaha supaya bangsa ini bikin itu semua sendiri. Karena pasar kita gede. Gitu. Kalau kita pakai vendor luar, iya pasti bisa sih. Cuman yang untung vendor tadi. Gitu. Kalau mau vendornya transfer teknologi kita. Tapi nggak ada di dunia itu yang transfer teknologi, nggak ada. Bohong banget yang transfer teknologi. Jadi kita harus ngerebut itu semua. Beres ya. Jadi urusan 4G, 5G, saya lebih cenderung ke arah sana. Dan urusan yang sama, saya akan juga buat TV digital sih. Kalau saya cenderungnya TV digital mendingan make buatan sendiri. Karena kita bisa bikin make software kok TV digital itu. Ntar, kalau nggak percaya, kita cari aja ya. Saya nggak tahu nih. Saya nyari aja di VBT. TV digital tuh standarnya di VBT sih biasanya. Tuh, sudah ada nih. TV streaming server for supporting DVB-S, S itu satelit ya, S2, C cable,
terestrial. Jadi sudah ada softwarenya, banyak banget. Ini software buat pemancar TV digital itu banyak yang ngoprek. Jumlahnya ada 262, kita bisa ngoprek juga. Jadi kalau saya cenderungnya kalau TV digital pun saya cenderungnya akan kita berusaha supaya bikin itu semua sendiri. Oke. Dan ini kita butuh Kominfo bukan sebagai regulator aja, dia harus merangkul kampus-kampus supaya mahasiswa, dosen di kampus-kampus itu mau meneliti ini semua supaya kita bisa bikin produk dalam negeri, supaya industri dalam negeri bisa tumbuh. Contoh PT Inti, contoh LEN segala macam tumbuh. Tapi banyaklah PT-PT swasta juga kalau bisa tumbuh sih. Cuman itu hanya bisa tumbuh kalau ada SDM-nya, ada kebijakan yang mendukung, ada industri yang mau bikinnya. Jadi kebijakan urusannya ke pasar ya. Kebijakan mendukung untuk membuat pasar lokal dalam negeri hidup, dan dia harus merangkul SDM dalam ini kampus, SMK dan sebagainya untuk ngoprek di ginian. Jadi dua-duanya baik TV digital maupun 4G 5G, saya akan cenderung supaya bangsa ini bikin sendiri. Soalnya kalau kita pakai luar, kita cuma jadi pasar aja dan jadi profile buat si manufacturer luar, industri luar itu bahwa saya udah pernah support Indonesia loh, lu beli dari gua dong. Asli itu yang akan terjadi. Saya bisa ngomong kayak gini bukannya apa-apa karena mereka sebagian juga ngomongin saya. No, ini cuman udah mereka tahu si Ono nggak punya apa-apa. Ono bukan menteri, Ono bukan industri, bukan operator, ditinggal si Ono. Tapi Ono tahu, oh oke, mereka pengen seperti itu rupanya. Ya udah, makanya saya lebih fokus ke teknologi, minterin orang. Karena kunci keselamatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia berada pada kemampuan kita untuk bikin itu semua sendiri. Itu aja sih. Oke, mudah-mudahan saya bisa menjawab tentang TV digital, TV analog, 4G, 5G, khususnya dari sisi kebijakan teknologi.